Baru-baru ini di masa COVID-19 ada berita yang lagi viral, seorang siswa SMA kalau nggak salah kelas 12 di Kediri itu membuat suatu terobosan baru. Bagus sih sebenarnya. Dia siswa ini menciptakan drone atau pesawat tanpa awak dari barang-barang bekas gitu. Cuman setelah menonton videonya, saya ingin memberikan, bukan membuli. Ini adalah terobosan baru. Anak-anak bangsa bisa berkarya, tapi setidaknya media memberikan edukasi yang baik kepada orang-orang yang sedikit memahami tentang pembuatan seperti ini gitu. Jadi kan ini ada suatu ketimpangan dari video-video ini. Ada bahkan media-media yang terkenal seperti iNews, Kompas TV, CNN, Kompas Kediri itu memberikan suatu berita yang sama tapi tanpa kejelasan atau sumber yang lebih signifikan gitu, atau mungkin wawancaranya kurang lama. Di sini akan sedikit memberikan reaksi terhadap siswa ini. It's good, let's check it out. Kita akan ngambil yang dari Kompas Kediri dulu ya. Muhammad Ashar, siswa kelas 12 SMA jurusan IPA ini sedang menerbangkan pesawat tanpa awak buatannya. Jadi namanya Muhammad Ashar, siswa SMA kelas 12 Kediri. Ini keren sekolahnya ya. Pelajar Bugo, Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri ini berhasil menciptakan pesawat tanpa awak dari Di sini kita bisa lihat gitu kan, drone itu gimana ya, dari penampilannya aja gitu, drone-nya udah benar-benar seperti pabrikan gitu, sangat kreatif. Saya sendiri mungkin belum bisa membuatnya, tapi ya melihat dari desainnya gitu kan, drone ini layak lah dipasarkan dan nggak nampak gitu kalau dari barang bekas. Tapi ada beberapa hal yang nanti sedikit menjadi wawasan. ulang bahan bekas. Mesin pesawat tanpa awak ini dibuat dari chip bekas remote televisi yang kemudian diprogram ulang. Chip bekas dari remote TV diprogram ulang. Aku di dalam remote TV itu hanya ada program-program atau ialah pemrograman yang udah di set duluan dan menggunakan sensor infrared gitu, karena itu kan remote itu mungkin sensornya ini digunakan untuk mengontrol remote-nya, tapi pemrogramannya gimana gitu kan, karena ini remote itu sudah kompleks gitu, sistem elektronikanya di dalam dan pemrograman yang udah dibuat di situ sudah kompleks. Sering memang orang-orang electrician gitu kan mengubahnya, tapi bukan menjadi suatu drone-nya, mengambil komponen bukan chipnya gitu, karena biasanya chip itu langsung tergabung ke sumber-sumber komponen lainnya, bahkan dari sumber tegangannya. Tapi kalau dia mengambil sensornya bisa. Hanya saja berita mengatakannya bahwasannya ini chipnya gitu. Chip adalah suatu komponen elektronik yang sangat kecil yang di dalamnya mengontrol seluruh mesin atau komponen elektronika lainnya dari bahasa pemrograman. Sementara di remote itu sendiri udah di dalam chipnya. Terus gimana? Nah, kita tengok nanti gimana cara dia memasukkan program ulangnya.
Sementara itu, untuk bagian luar pesawat tanpa awak, pelajar 17 tahun ini memanfaatkan plastik bekas yang dilebur serta dicetak sesuai dengan desain yang telah dibuat. Masalah pencetakan dan ini dia tadi ya yang saya katakan di awal, bahwasannya drone itu sendiri dilebur pakai, menurut dari sumber yang ada, barang bekas plastik yang dilebur dan dicetak. Berarti itu membuat suatu kerangka drone yang di dalamnya berongga untuk nantinya elektronika itu sendiri, komponen-komponen lainnya di dalam itu, gitu kan. Kita lihat lagi videonya. Tidak hanya itu, baterai pesawat tanpa awak ini juga menggunakan aliran listrik yang diambil dari pohon pepaya. Itu nanti di pohon pepaya di video berikutnya dari sumbernya dari Kompas Kediri. Kita kan nanti membahas tentang pepayanya dari sumber iNews. Oke, ini sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dia memprogram chipnya gitu. Yang di situ ada komputer, CPU, dan dia menggunakan laptopnya. Lalu dia memegang chip itu tadi dari remote itu. Aliran listrik yang diambil dari pohon pepaya. Lalu Meski begitu, dia memasukkannya dari ke pesawat tanpa awak ke dalam CPU komputer, yang sementara kalau tidak salah di dalam dunia keelektronikaan, keelektrisian, pemrograman, robotika gitu, untuk sekelas CPU komputer lama seperti ini, di mana ada gitu ditempelkan soket untuk memasukkan chip yang udah bekas, nggak ada. Dan itu sangat wow gitu. Dia memasukkan entah apa, setahu saya itu di tempat, kalau nggak salah itu RAM, di dekat RAM motherboard, ya kemungkinan di RAM itu. Inilah kenyataannya gitu, bahwasannya di komputer itu tidak ada. Mereka harus merakit ulang komputernya dan memberikan server-server lain dan alat-alat lain, komponen lain di luar eksternal dari komputer itu sendiri. Sementara ini adalah CPU lama, CPU dari komputer lama yang bahkan nggak ada gitu, nggak ada rakitan ulang. Jadi aneh gitu rasanya memasukkan chip itu sendiri ke dalam komputer. Bertahan di udara selama 20 menit. Kegiatan menciptakan pesawat tanpa awak ini sudah ditekuni Muhammad Ashar sejak duduk di bangku SMA kelas 12, berarti kelas 3 dan mungkin bentar lagi akan tamat. Walaupun dengan situasi Covid, kurangnya kesignifikan atau kurangnya informasi yang lebih signifikan dari pembuatan ini, sehingga melahirkan banyak pertanyaan. Kita akan lanjutkan videonya. Kecintaannya terhadap dunia robotik mendorong Ashar untuk terus berinovasi menciptakan penemuan baru di bidang teknologi. Selain dilengkapi dengan kamera, drone buatan Ashar ini juga bisa menyampaikan pesan suara melalui aplikasi ponsel. kreativitasnya tersebut Drone memang sering dikombinasikan dengan kamera. It's real, karena drone adalah pesawat tanpa awak yang bisa terbang dengan ketinggian, sehingga pemberitahuan, tapi kita belum tahu, kita simak lagi video. Tersebut kini drone buatan pelajar 17 tahun ini sudah terjual ke berbagai daerah di Jawa Timur. Satu buah drone buatan Muhammad Ashar dijual mulai harga 500 hingga 800 ribu rupiah tergantung 500 hingga 800 ribu rupiah, dan itu adalah harga yang hampir sama gitu dengan harga pasaran di pabrikan. Kenapa dia bisa membuat satu harga drone buatan dari barang bekas itu yang kita sendiri belum tahu uji kualitasnya? Oke, kita lanjut video. ukuran dan kerumitan. Yang pertama itu
Untuk pembuatan frame-nya dulu itu pertama dari limbah plastik yang sudah dibakar, kemudian dilebur, kemudian Nah, ini dia tadi, limbah plastik dibakar dan dilebur. Mungkin ini biasa sih sebenarnya untuk dalam proses pendaur ulangan barang-barang bekas, memang seperti itu limbah plastik itu. kemudian diolah, kemudian dicetak dan loyang itu, terusan akhirnya kita beri warna secara permanen, kemudian didesain sesuai yang diinginkan tadi, kemudian diwarna lagi. Ketika udah didesain, dilebur, membuat dicetak dalam loyang, tapi kenapa ada 2 kali pewarnaan gitu? Kita lanjut lagi lah. Untuk pembuatan untuk chipnya sendiri itu biasanya kita mendaur ulang limbah-limbah elektronik bekas gitu. Limbah elektroniknya itu seperti halnya matrix, kemudian TV remote yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini dia ya. Chip yang digunakan adalah chip bekas dari barang elektronik bekas yang berupa matrix dan remote control yang sudah tidak terpakai. Sampai sekarang yang saya tahu, chip matrix itu digunakan untuk membaca suatu data di dalam game PlayStation. Kita mendapatkan optik untuk membaca si CD-nya, CD permainannya, kaset. Kemudian ketika kita menambahkan chip matrix, kita dapat menggunakan hard disk atau flash disk untuk membaca. Jadi sebenarnya aku sendiri masih kurang paham gitu. Dia menggunakan program matrix ini untuk apa? Yang masih berfungsi adalah sensor tadi, sensor infrared. Itu kan adanya hubungan kontak lampu LED yang infrared LED yang di dalam remote itu masih tetap berfungsi. Tapi sisanya biasanya itu memang tidak bisa lagi diprogram ulang. Kemudian kita program. Selain menciptakan pesawat tanpa awak, Muhammad Azhar juga membuat jaket penghangat tubuh dari sabut kelapa. Jaket tersebut Keren. Ini penemuan dia. Kita nggak bahas ke sini. Kita kan next ke iNews. Apa yang dikatakan iNews nanti kita lihat dulu ya.